Cuma bisa masak telur. Bab 2889 sampai bab 2892. Saat ini, cuacanya sangat bagus, dan kampus universitas dipenuhi dengan suasana anak muda. Beberapa hari yang lalu, Universitas Oxford mulai menggalakkan kelas terbuka oleh seorang profesor biologi ternama dari Tiongkok. Universitas ternama seperti Universitas Oxford kerap mengundang profesor ternama dari seluruh dunia untuk datang ke sekolahnya guna memberikan kursus umum. Pelajaran-pelajaran ini adalah hal yang umum, namun juga berharga. Di kampus-kampus yang suasana belajarnya kental, begitu berita open class dirilis, banyak orang yang mendaftar. Namun mata kuliah biologi yang terbuka tidak menimbulkan banyak gelombang. Lagi pula mata kuliah semacam ini terlalu profesional, dan sebagian besar yang bisa datang adalah mahasiswa biologi. Kecuali jika dia adalah seorang profesor tua yang akrab dengan seluruh dunia, dia akan menarik perhatian mahasiswa. Tentu saja, profesor biologi yang berpura-pura menjadi Ye Chong belum begitu terkenal. Namun, orang-orang seperti Zhang Xiaojun yang suka belajar tidak akan melepaskan kesempatan belajar seperti itu. Dia dan beberapa saudara perempuan dekatnya juga berpartisipasi dalam kelas terbuka hari ini. Ruang kelas terbuka berada di forum sekolah yang cerah. Sunshine Forum ini merupakan gedung yang khusus didirikan oleh pihak sekolah. Struktur di dalamnya mirip dengan panggung. Jika masuk akan terlihat ruang kelas yang sangat besar dengan deretan kursi spons berwarna merah. Ada podium besar di depan dan layar besar di belakangnya. Saat ini, layarnya bertuliskan, Profesor Ye Yunyun, seorang profesor biomedis dari Tiongkok dan pengembang merek kosmetik terkenal internasional. Ketika Zhang Xiaojun dan yang lainnya masuk, sebagian besar kursi sudah penuh. Dan teman-teman sekelasnya mengobrol tanpa henti. Saya dengar profesor ini sangat berkuasa, benarkah? Ya, istri kepala sekolah mengundangnya secara pribadi. Benarkah, Ms. Umonri yang mengundangnya? Dia pasti sangat berkuasa. Dan izinkan saya memberitahu Anda, dia masih sangat muda, kata seorang gadis gemuk. Cih, umurmu berapa? Tanya seseorang. Gadis gemuk itu berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa dia masih sangat muda, kira-kira seusia dengan kami. Ayahnya adalah seorang anggota staf di kantor kepala sekolah. Ini tidak mungkin bukan, dia seumuran dengan kita. Dia bisa menjadi profesor terkenal, tidak ada orang di sekitarnya yang mempercayainya. Itu benar, sumpah demi Tuhan, katanya dia lumayan tampan, dan dia lajang. Sekelompok gadis terus mengobrol. Hehe, Scarlett Yun, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Dengan kecantikanmu, tidak masalah untuk menjatuhkannya. Seorang gadis berambut merah dengan Zhang Xiaojun bertanya sambil tersenyum. Zhang Xiaojun tersipu, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bercanda. Lagi pula, Zhang Xiaojun sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Tidak peduli betapa hebatnya profesor itu, siapa lagi yang lebih baik dari Ye Chong? Hehe, Scarlett Yun, jika kamu tidak melakukan apa-apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata gadis berambut merah itu sambil tersenyum. Luna, kamu benar-benar tidak malu, kata gadis lain sambil tersenyum. Beberapa gadis di sini sedang mengobrol. Pada saat itu, seorang gadis jangkung berjalan dari samping. Itu adalah Elizabeth. Marisabel mendengus dan berkata dengan marah, haha, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu bisa disukai oleh profesor hanya karena kamu cantik? Lucu sekali. Di kelas praktik sebelumnya, Marisabel kalah dari tim Zhang Xiaojun. Sejak saat itu selanjutnya, dia menjadi semakin memusuhi Zhang Xiaojun. Apa, dia hanya lebih cantik darimu? Bagaimana, ucap Luna. Bah, apa masalahnya? Elizabeth mengejek, luar biasa, dan kecantikan itu modal.
Mungkinkah Profesor Biologi itu tidak menyukai kami Scarlet Cloud, tapi dia juga bisa menyukaimu? Luna terus melawan. Dan Marisabel mencibir, itu belum pasti. Marisabel, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Tanya Luna. Marisabel tertawa menghina. Bahkan, pamannya yang juga seorang guru di sekolah tersebut juga mendengar kabar tentang Profesor Biologi tersebut dari kepala sekolah. Umbridge berkata kepada fakultasnya, Profesor Biologi ini tampaknya adalah orang yang sangat mendalam. Dia tidak dangkal dan jelas bukan orang yang dangkal. Jika Ye Chong mendengar ini, Ye Chong pasti akan memuji Umbridge karena mampu menjadi yang terbaik. Kepala Sekolah Universitas Oxford, dia benar-benar memiliki wawasan. Umbridge memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengenali orang. Meskipun dia baru bertemu Ye Chong sekali, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang karakter Ye Chong. Dan Marisabel tahu bahwa karena dia bukan orang yang dangkal, dia belum tentu terpesona oleh kecantikan. Meski Zhang Xiaojun memiliki kelebihan alami, bahkan Luna jauh lebih cantik dari Marisabel. Namun Mary Elizabeth kali ini sangat percaya diri karena telah menyiapkan beberapa soal biologi tingkat lanjut dalam semalam. Dia percaya bahwa dengan mengajukan pertanyaannya, Profesor Biologi yang mendalam itu akan memandangnya dari sudut pandang baru. Saat itu, Profesor Biologi pasti akan berpikir bahwa dia adalah gadis yang baik, dan akan terkesan olehnya. Saat ini, Marisabel sudah mulai berhalusinasi, berkencan dengan seorang Profesor Biologi tampan untuk makan malam dan menonton film, dan kemudian membuat teman sekelas lainnya, seperti Zhang Xiaojun, bersinar karena iri. Memikirkan hal ini, Marisabel berkata, Scarlet Yun, jangan berpikir bahwa kamu cantik dan tidak ada yang istimewa dari itu. Percaya atau tidak, pasti akulah yang akan disukai oleh Profesor Biologi hari ini. Zhang Xiaojun mengangguk, tidak ingin berbicara dengannya. Bantah Elizabeth, faktanya, Zhang Xiaojun tidak tertarik dengan apa yang disebut sebagai bantuan dari seorang Profesor Biologi. Sebaliknya, Melissa berkata dengan enggan, bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, kata Luna. Zhang Xiaojun ingin menenangkan masalah ini dan berkata, lupakan saja. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita tidak bisa melupakannya. Luna menyaksikan kegembiraan itu dan tidak mempermasalahkan masalah itu. Scarlet Yun, bertaruhlah dengan Marisabeth, gunakan pesonamu dan lihat siapa yang akan memenangkan hati Profesor Biologi itu. Dengan mengatakan itu, Luna mau tidak mau menyeret Zhang Xiaojun, ayo pergi, ayo duduk di baris pertama, jika tidak Profesor tidak bisa melihatmu. Marisabel mendengus dan masuk ke baris pertama. Masih ada waktu setengah jam sampai kelas dimulai, tetapi kursi di kelas pada dasarnya sudah penuh. Hal ini juga yang menjadi tradisi Universitas Oxford. Harus dikatakan bahwa dalam suasana belajar seperti itu dimungkinkan untuk mendidik siswa yang baik. Yang mengejutkan semua orang, mereka benar-benar melihat seseorang di baris pertama yang seharusnya tidak berada di sini, Long Qiushan. Bos komunitas Tionghoa di Universitas Oxford, bos sekolah yang mendominasi, Long Qiushan, tiba-tiba muncul di Sunshine Forum. Tahukah Anda, Long Qiushan terkenal tidak suka belajar. Semua orang tahu bahwa Long Qiushan tidak suka belajar. Ia bisa lulus setiap semester karena telah memberikan banyak manfaat kepada banyak guru. Hanya siswa seperti itu, dia benar-benar datang ke ruang kelas Sunshine Lecture Hall hari ini untuk mendengarkan kelas terbuka. Ini sungguh mengejutkan. Dan yang duduk di kursi di sebelah Long Qiushan adalah Davis, Profesor Biologi sekolah tersebut. Davis mengenakan setelan jas dan duduk tegak, dengan ekspresi agak tidak senang. Faktanya, Umbridge yang juga seorang Profesor Biologi justru mengundang seorang Profesor Biologi asing untuk memberikan ceramah, dan usianya setidaknya 20 tahun lebih muda dari dirinya. Davis merasa terhina.
tidak ada profesor biologi di Washington yang lebih baik darinya pada usia ini. Dia belum pernah memberikan ceramah di Sunshine Forum, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Umbridge tentang mengundang orang luar untuk memberikan ceramah. Memikirkan hal ini, Davis menatap dengan marah ke tempat di tengah baris pertama. Di tengah baris pertama, berbeda dengan tata ruang di lokasi lain, terdapat meja kayu mahoni panjang lurus di depan kursi. Disinilah tempat duduk beberapa pimpinan sekolah atau orang-orang dengan status akademis yang relatif tinggi. Sekarang, kepala sekolah, Umbridge, sedang duduk di sana. Saat ini, Umbridge sedang duduk di sana, memakai kacamata baca, menelusuri ponselnya, sama sekali tidak menyadari suasana hati Davis. Di sisi lain Gunung Longqiu, ada orang lain yang duduk, yaitu Long Fei-yun, putra kedua dari keluarga Long, sebuah keluarga penyendiri. Wajah Long Fei-yun dingin dan dia duduk di sana dengan sangat tenang. Sunshine Forum relatif terbuka dan memungkinkan orang-orang dari luar sekolah untuk masuk dan mendengarkan ceramah. Oleh karena itu, meskipun semua orang tidak mengenal Long Fei-yun, dia berperilaku normal. Namun, Long Fei-yun tampan, dan karena dia adalah seorang kultivator, dia memiliki temperamen kultivasi yang unik, yang masih menarik perhatian banyak gadis. Beberapa gadis mengobrol dan berdiskusi, "Ya Tuhan, aku tidak menyangka pria tampan dari Tiongkok itu sangat tampan, sangat tampan. Iya, keren sekali. Sangat tampan." Seorang gadis bahkan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, dia menginginkan nomor telepon Long Fei-yun, tetapi Long Qiushan memarahinya dan melarikan diri. Long Fei-yun memeluk bahunya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk diam di sana. Mungkin hanya Long Fei-yun yang hadir yang tahu bahwa yang disebut profesor biologi ini tidak lain adalah kaisar pedang yang terkenal, salah satu dari 16 kaisar di dunia. Tapi Long Qiushan hanya mengetahui bahwa identitas profesor ini sangat istimewa dan dia sangat dihargai oleh keluarga Long. Untuk detailnya, Long Fei-yun tidak mengungkapkan banyak hal kepada Long Qiushan. Oleh karena itu, Long Qiushan tidak mengetahui keseluruhan situasinya. Tentu saja, Long Qiushan datang ke sini untuk mengikuti Long Fei-yun. Long Fei-yun, sebaliknya, sedang menunggu Ye Chong muncul. Segera, waktunya masuk kelas, dan bel berbunyi di seluruh kampus. Semua orang juga terdiam. Davis bergidik dan melihat ke arah pintu, ingin melihat pria seperti apa yang masuk. Dan Melissa meluruskan buku catatannya, dan menulis semua pertanyaan yang telah dia persiapkan di sana. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunggu profesor biologi masuk dari luar. Namun, setelah menunggu beberapa menit, tidak ada seorang pun yang muncul. Semua orang bingung, apa yang terjadi, bagaimana dengan profesor? Davis berkata dengan nada sinis, "Haha, sungguh seorang profesor biologi. Dia sangat kuat pada pandangan pertama. Nyonya, kepala sekolah, profesor biologi yang Anda undang ini sangat sombong. Dan dia bahkan terlambat, dia sungguh sombong, Umbridge. Aku tidak menyangka Ye Chong akan terlambat. Dia paling benci orang terlambat. Tapi sekarang, dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menunggu." Pada saat ini, telepon Long Fei-yun berdering, dari keluarga Long, mungkin menanyakan situasi di sini. Long Fei-yun meninggalkan profesor dan keluar untuk menjawab telepon. Kurang dari 2 menit setelah Long Fei-yun keluar, seseorang membuka pintu dan masuk. Tepat ketika semua orang mengira itu adalah profesor tamu yang masuk, jika dilihat lebih dekat terungkap bahwa itu adalah penjaga keamanan Feilman, orang yang sama yang telah memberikan izin kepada Ye Chong sebelumnya. Semua orang tercengang. Umbridge bertanya, "Tuan Freeman, mengapa Anda ada di sini?" Freeman buru-buru membuka pintu, berkeringat deras dan berkata, "Baiklah, ada yang ingin saya laporkan. Profesor membawanya. Ternyata dia belum pernah ke sinar matahari kita, forum, jadi dia tersesat."
Dan saya sedang berpatroli di kampus dan menemukannya di tengah jalan. Awalnya, saya akan berpatroli, tetapi saya menemukannya. Ying terlambat ke kelas terbuka. Jadi saya bekerja tanpa lelah untuk membawanya sebagai sesegera mungkin. Feilman terus berbicara tentang tindakan heroiknya. Umbridge mengangguk. Baiklah, Tuan Freeman, saya mengerti. Terima kasih atas bantuan Anda. Bagaimana dengan Profesor Y? Dia akan segera masuk, kata Freeman. Jelas sekali. Verman berlari jauh ke dalam kelas mendahului profesor, hanya untuk menonjol sebentar. Begitu Feilman selesai berbicara, pintunya berderit. Seseorang masuk, itu pasti profesor biologi itu. Seluruh mahasiswa sudah duduk tegak, siap menyambut kemunculan profesor muda itu. Dan Marisabel menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Zhang Xiaojun di sebelahnya dengan sudut matanya. Cih! Kamu masih mau bersaing denganku? Itu ide yang bagus. Melissa menyentuh buku catatannya dan berkata dalam hati. Kemudian, pintu terbuka dan seseorang masuk dari luar. Mata semua orang tertuju pada pintu, dan ketika mereka melihat orang-orang masuk dari luar, orang-orang yang duduk di barisan depan semua membuka mata dan membuka mulut, tampak terkejut. Orang yang masuk tidak lain adalah Ye Chong. Zhang Xiaojun tercengang. Bukankah ini Ye Chong? Kapan Anda menjadi profesor biologi? Dia tidak pernah memberitahu dirinya sendiri. Luna tercengang. Yang disebut profesor biologi ini jelas-jelas adalah pacar Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pacarnya sebenarnya adalah seorang profesor. Malis Habai tercengang. Lucunya dia masih berpikir untuk bersaing dengan Zhang Xiaojun untuk mendapatkan profesor biologi ini. Siapa sangka profesor ini sudah menjadi pacarnya. Lalu mengapa dia harus bertengkar? Dia menyentuh buku catatan yang telah dia persiapkan, di mana dia menulis beberapa pertanyaan mendalam tentang biologi secara adil dan tidak memihak. Saat ini, dia merasa buku catatan ini sangat panas. Awalnya, dia ingin menggunakan pertanyaan-pertanyaan di buku catatannya untuk menyenangkan profesor biologi yang mendalam ini. Sekarang sepertinya profesor ini memiliki kedalaman yang begitu besar. Dia bahkan merasa Zhang Xiaojun sengaja menggodanya. Luna berkata, Scarlet Yun, kamu kurang berteman, dan kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Ternyata pacarmu bukan mahasiswa, tapi profesor biologi. Itu benar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku sangat iri padaku. Aku punya pacar yang baik, tidak jelek, dan sangat berbakat. Benar, Scarlet Yun, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Kalau tidak, beberapa orang seharusnya terlalu memikirkannya. Luna tertawa dan berkata, tapi itu hanya pemikiran. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Marisabel terbakar karena malu dan marah. Faktanya, Zhang Xiaojun sekarang ingin bergegas dan bertanya kepada Ye Chong, kapan Anda menjadi profesor biologi? Kemudian, Ye Chong berjalan ke tengah podium dan berkata kepada semua orang, halo semuanya, saya di sini hari ini, profesor biologi yang mengajar semua orang. Anda bisa memanggil saya Profesor Ye. Setelah berbicara, Ye Chong diam-diam mengedipkan mata pada Zhang Xiaojun. Wajah cantik Zhang Xiaojun menjadi sedikit merah. Dia tahu sekarang bukan waktunya bertanya pada Ye Chong. Luna dan gadis-gadis lain terlihat sangat iri saat melihat Ye Chong berkedip ke arah Zhang Xiaojun. Dan Zhang Xiaojun juga cukup pemalu. Tentu saja, ada orang yang paling terkejut di sini, Long Qiusan. Bahkan jika dia memikirkannya berkali-kali, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Ye Chong akan datang lagi hari ini, dan dia benar-benar akan masuk sebagai profesor biologi. Long Qiusan menatap Ye Chong dengan kaget dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu bercanda? Bisakah anak ini menjadi profesor tamu biologi? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Long Qiusan benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Lihat. Apakah kamu bermimpi? Mata Davis melebar.
dan dia bertanya dengan mulut terbuka, "Bukankah ini tas mencolok yang saya lihat di TV hari itu? Tas yang cerah?" Davis berkata, "Dibandingkan dengan masalah ini, Long Qiushan lebih mengkhawatirkan masalah lain." Karena Long Qiushan mengetahui bahwa keluarga Long pernah berkata bahwa profesor tamu ini adalah orang yang sangat penting bagi keluarga Long. Jika orang ini benar-benar Ye Chong, apa yang akan terjadi pada Long Qiushan? Anda tahu, Long Qiushan telah menerima perintah dari keluarga Long sebelumnya, memintanya untuk merawat profesor tamu ini dengan baik. Pada saat itu, Long Qiushan tidak mengira itu adalah Ye Chong. Dia hanya mengira profesor tamu itu belum muncul. Sekarang tampaknya jika itu benar-benar Ye Chong, Long Qiushan akan berada dalam kesulitan. Dia tidak hanya gagal menjaga orang lain dengan baik, dia juga berselingkuh dengan Ye Chong. Long Qiushan tidak percaya ini benar. Dia masih tidak percaya. Bagaimana mungkin Ye Chong? Ini adalah lelucon. Long Qiushan berdoa dalam hati di dalam hatinya. Ye Chong juga melirik Long Qiushan yang terkejut di bawah dan tidak berkata apa-apa. Davis melirik Umbridge ke samping dan berkata, "Nyonya, kepala sekolah, apakah ini profesor tamu biologi yang Anda undang?" Umbridge mengangguk dan mengkonfirmasi identitas Ye Chong. "Nyonya kepala sekolah, Anda belum menonton TV akhir-akhir ini, bukan?" tanya Davis. Umbridge bingung dengan maksud Davis. Umbridge adalah seorang akademisi dan menghabiskan hampir seluruh waktu ekstrakurikulernya dengan membaca. Dia tidak menyukai acara TV atau semacamnya, jadi wajar saja dia tidak akan menonton acara Washington's Got Talent beberapa hari yang lalu. "Ada apa, Tuan Davis? Apakah ada masalah?" Umbridge bertanya. Tapi Davis mencibir dalam hatinya, sudah memiliki perhitungan di benaknya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada, saya hanya ingin melihat kemampuan profesor ini." Kemudian, Umbridge mengabaikan Davis dan berkata, "Oke. Sambutlah Profesor Ye Chong kita. Datanglah ke Universitas Oxford dan berikan pidato ini. Yang terhormat Profesor Ye, Anda bersenang-senang di sekolah kami sebelumnya. Anda pasti tahu sesuatu tentang sekolah kami, kan?" Ye Chong mengangguk. "Ya, suasana belajar di universitas ini luar biasa. Benar-benar membuat iri. Sekarang, banyak siswa yang telah mengambil mata kuliah utama tahu bahwa Ye Chong, yang mengikuti Zhang Xiaojun, bukanlah seorang mahasiswa, melainkan seorang profesor tamu biologi. Xiaojun ini sangat kuat sehingga dia benar-benar mengalahkan seorang profesor biologi. Semua orang iri dan kaget, hanya Elizabeth yang begitu marah hingga hampir menangis. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan hal sebaik itu? Zhang Xiaojun, sebaliknya, sekali lagi membuat iri semua orang. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak bahagia. Wajahnya sudah merah karena kegembiraan. Kemudian, Ye Chong berkata, "Saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Saya terlambat dan tersesat. Untungnya, saya bertemu dengan Tuan Feilman yang baik hati. Kami pernah bertemu sebelumnya dan dia mengenali saya dan membawa saya ke sini." Feilman sombong dadanya dengan bangga. "Ya. Terima kasih, saya bertemu Profesor Ye. Saya membawanya ke sini. Kalau tidak kuliah hari ini akan tertunda." Umbridge berkata, "Oke. Tuan Feilman, terima kasih. Anda bisa turun sekarang." Feilman mengangguk dan melangkah keluar kelas dengan kepala terangkat tinggi, seperti pahlawan yang telah menciptakan keajaiban. Kemudian, Umbridge tersenyum pada Ye Chong dan berkata, "Profesor Ye, saya tidak menyalahkan Anda. Itu semua karena saya tidak berpikir dengan baik dan lupa bahwa Anda belum pernah ke Forum Sinar Matahari. Jadi saya tersesat." Dai Weiss mencibir dan berkata, "Mengapa kita tidak memulai kursus Anda sekarang, dan biarkan saya mendengarkan apa yang dapat Anda katakan." Melalui penampilan pertunjukan bakat hari itu, Davis merasa bahwa Ye Chong tidak memiliki pengalaman nyata. Bakat atau pengetahuan adalah pembohong dalam biologi. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Baiklah,
izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak, jadi saya akan menjelaskan kepada Anda kegunaan berbagai tumbuhan. Jamu, ini adalah obat-obatan Tiongkok kuno. Di lapangan keterampilan medis, biologi barat kita tidak mempelajari hal ini secara cukup mendalam, kata seorang teman sekelas. Mahasiswa biologi sangat tertarik dengan topik ini. Termasuk Davis juga sangat tertarik, tapi dia menunjukkannya. Para siswa yang belajar biologi menajamkan telinga mereka, ingin mendengar apa yang dibicarakan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong memulai perkenalannya. Dia pertama kali memperkenalkan beberapa tumbuhan umum dan kegunaannya masing-masing, serta bahan pembantu apa yang digunakan dengan tumbuhan tersebut, jenis panas apa, dan jenis efek apa yang dapat diberikan. Kelas ini diajarkan secara bertahap, termasuk mekanisme yang mendasarinya, dan juga dijelaskan dengan sangat jelas. Para siswa semua terkesima setelah mendengarkannya. Dan Melissa melihat pertanyaan-pertanyaan di catatannya. Jika pria dan wanita berolahraga pada waktu yang berbeda, apa dampaknya terhadap kadar estrogen? Ketika seorang pria dan seorang wanita berciuman untuk pertama kalinya, faktor apa yang mempengaruhi ingatan korteks cerebral tentang perasaan ini? Jika Anda tidak berhubungan seks selama sebulan, apakah akan berdampak pada kepribadian Anda? Pertanyaan-pertanyaannya yang mendalam ini sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dibicarakan Ye Chong. Mereka terlalu berjauhan. Apa yang dikatakan Ye Chong berlangsung selama 50 menit sebelum berakhir, mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Bahkan Davis harus mengakui bahwa Ye Chong masih tahu sesuatu. Umbridge bertanya pada Davis sambil tersenyum, "Lihat, profesor biologi yang saya undang ke sini cukup bagus, kan? Dia sangat berpengetahuan tentang ilmu magis ini." Davis mendengus dan berbisik pada dirinya sendiri, siapa yang tidak bisa mendukung? Setelah berbicara begitu banyak, saya pikir dia hanya bisa berbicara di atas kertas. Sebenarnya, apa yang Ye Chong katakan tidak lebih dari klasik medis Dewa Naga, yang paling sederhana pengetahuan. Namun, pengetahuan ini, bagi kalangan akademis, telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka. Ye Chong juga memberi mereka pemahaman yang sangat mendalam tentang keterampilan medis Tiongkok kuno. Oke, itu saja untuk hari ini. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apa yang baru saja saya katakan, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja, kata Ye Chong. Setelah itu, beberapa siswa mulai mengajukan pertanyaan berdasarkan isi kuliah Ye Chong. Pada awalnya, pertanyaan-pertanyaan itu biasa saja. Setelah Jack mengajukan pertanyaan, Davis tiba-tiba berdiri. Dia berkata, "Profesor Ye, kan, saya ingat Anda sepertinya berpartisipasi dalam pertunjukan bakat Washington 2 hari yang lalu, bukan?" Ye Chong mengangguk. "Ya, Anda juga melakukan trik sulap, ini disebut mekar kayu mati, bukan?" kata Davis. Dan setelah Davis mengatakan ini, semua orang mengingatnya. "Ya Tuhan, aku sudah lama ingin bertanya, tapi aku tidak berani. Aku tidak menyangka itu benar-benar dia, pantas saja dia terlihat begitu akrab bagiku. Profesor Ye sungguh luar biasa. Dia bahkan berpartisipasi dalam Hari Hua Sheng, pertunjukan bakat. Apa ini? Dia tidak hanya berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, tetapi dia juga memenangkan kejuaraan. Ya Tuhan, di mana saya dapat menemukan profesor seperti itu? Saya sungguh kuharap dia menjadi guru di sekolah kita." Semua orang berkata satu demi satu. Davis menjadi semakin kesal setelah mendengar ini. Ye Chong berkata, "Apa yang saya lakukan bukanlah sihir, itu nyata." "Haha, itu konyol. Anda, seorang ahli biologi, benar-benar mengatakan hal seperti itu? Anda bilang Anda bisa membuat pohon mati mekar, dan dalam waktu sesingkat itu dalam waktu dekat, apakah ini benar?" ejek Davis. "Para juri sudah melihatnya. Saya tidak menggunakan alat peraga. Itu bukan sihir, jelas Ye Chong." "Haha,
Menurutku para hakim itu telah disuap olehmu, kata Davis. Ye Chong mengangkat bahu, percaya atau tidak. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Davis untuk secara resmi melancarkan serangannya. Dia berkata, tentu saja saya tidak percaya. Dan menurut saya Anda adalah pembohong biologi yang bisa berbicara di atas kertas. Menggunakan cara ini untuk menipu teman sekelas saya adalah tindakan yang dibenci oleh komunitas akademis biologi. Saya tidak hanya tidak percaya padamu hari ini. Aku juga ingin mengeksposmu. Melihat kejadian seperti itu, para siswa tercengang. Tidak ada yang menyangka Davis akan menganggap serius masalah ini. Tuan Davis, apa yang kamu lakukan, itu sangat tidak sopan, kata Umbridge. Davis tersenyum dan berkata, Nyonya Kepala Sekolah, Anda telah tertipu. Dia sama sekali bukan profesor biologi yang serius. Dia pembohong besar. Bagaimana? Ini mungkin? Seberapa baik dia berbicara sekarang? Umbridge membela Ye Chong. Davis tersenyum dan berkata, hanya berbicara tentang beberapa pengetahuan, siapapun bisa mengatakannya. Semua orang baru saja mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuat pohon mati mekar, dan itu bukan sihir. Apakah menurut Anda ini mungkin, Umbridge? Berkata dia terdiam dalam argumen tersebut dan menatap Ye Chong. Profesor Ye, apakah itu yang Anda maksud? Apakah ada kesalahpahaman? Ya, bagaimana ini mungkin? Saya menonton semua program hari itu, pasti ajaib, kata seorang teman sekelas. Ye Chong berkata dengan tenang, apa yang tidak mungkin? Jangan menyangkal hal-hal di dunia ini hanya karena ketidaktahuanmu. Katanya sambil menatap Davis. Davis mendengus dingin, oke. Apa kamu menyebutku bodoh? Bagaimana dengan ini? Ayo kita coba langsung, mari kita lihat dengan mata kepala sendiri apakah dia bisa membuat pohon mati mekar. Semua orang mengira itu tidak mungkin, itu pasti ajaib. Tapi Ye Chong sangat percaya diri. Oke, lalu temukan kayu mati. Davis tertawa, dan ini mempengaruhi tangannya. Haha, bagus sekali, kamu menggunakan alat peragamu sendiri sebelumnya. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Temukan. Setelah mengatakan itu, Davis meminta Long Qiusan untuk pergi ke kantornya, dan kebetulan ada cabang begonia yang mati di kantornya. Dia telah berpikir untuk membuangnya selama 2 hari terakhir, tapi dia tidak menyangka itu akan berguna. Long Qiusan sedikit ragu saat ini. Ketika dia melihat Ye Chong, Long Qiusan sudah gelisah. Dia dengan sabar menunggu Long Feiyun kembali dan memastikan apakah Ye Chong adalah orang yang sangat penting dalam keluarga Long. Sekarang Davis meminta dirinya untuk membelikan bunga untuknya. Jelas bahwa Davis menempatkan dirinya di kubu yang sama melawan Ye Chong. Long Qiusan sangat bingung. Davis sedikit tidak senang. Mengapa kamu tidak segera pergi? Beraninya kamu tidak menaatiku. Bagaimanapun, Davis adalah seorang profesor. Jika Long Qiusan tidak mendengarkan, dia akan dikurangi 2 kredit dan tidak dapat lulus. Lalu dia akan dihukum oleh keluarga panjang. Adapun Ye Chong, dia tidak terlihat seperti orang penting yang dikatakan Long Feiyun. Mungkin ada kesalahpahaman. Setelah berpikir sejenak, Long Qiusan mengangguk, lalu segera berdiri dan berlari ke kantor Davis. Semua orang mulai berdiskusi, saling berbisik. Apakah itu benar-benar mungkin? Itu pasti ajaib. Namun, Profesor Ye ini benar-benar aneh. Dia terus mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi. Apakah ini benar-benar keajaiban biologi? Mengapa? Mungkin, ini pasti ajaib, Anda dapat membuat pohon mati mekar. Tetapi Anda tidak dapat menemukan cacatnya. Jika Anda mengakuinya secara terbuka, semua orang akan setuju. Tetapi jika dia mengatakan itu benar, itu terlalu kasar. Semua orang berkata satu demi satu. Zhang Xiaojun memandang Ye Chong dengan aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Davis cukup sombong dan berkata, Nyonya Kepala Sekolah, Anda dapat segera membuka mata dan melihat apakah orang ini pembohong. Setelah sekitar beberapa menit, Long Qiusan berlari kembali,
memegang pot bunga di tangannya. Tanah di dalam pot bunga sudah mengering, dan ada dahan gundul yang menempel di atasnya. Itulah dahan bunga begonia yang sudah lama layu. Long Qiushan meletakkan dahan itu di podium, lalu berjalan turun dan duduk di sebelah Davis, tidak berani menatap Ye Chong sepanjang waktu. Dia masih takut pada Ye Chong. Davis mencibir, "Kayu mati sudah siap, sekarang di depan semua orang, jika Anda memiliki kemampuan, biarkan mekar, karena Anda bilang itu bukan sihir, Anda harus mencobanya sekarang." Ye Chong mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan menyentuh tanah. Dengan jari-jarinya, tanahnya sangat kering sehingga jelas tidak disiram selama 2 atau 3 bulan. Melihat Ye Chong tidak berbicara, Davis terkekeh dan berkata, "Apa, menyesal? Ini bukan alat ajaibmu? Kamu tidak bisa mengubahnya. Apakah aku harus memindahkan 2 pot di acara itu kepadamu?" Ye Chong berkata, "Saya butuh sebotol air," bersambung